Oke, tadi itu kan ada 3. Di sini bikin cakep atau estetik bukan tujuan utama dari sebuah desain. Namun desain yang bagus pasti cakep. Nah, gitu. Next. Nah, yang pertama itu dari desain objektif itu ada readability, keterbacaan. Bagaimana mau menyampaikan informasi dan berkomunikasi kalau susah dibaca melalui prinsip dan elemennya. Desain memastikan sebuah informasi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ini contohnya. Yang A dengan yang B itu yang sulit dibaca itu seperti di desain A daripada di desain B. Kemudian ada warna. Kalau warnanya sama dengan background atau latarnya itu dapat mempengaruhi. Kemudian yang kedua itu struktur. Bagaimana sebuah desain dapat mengatur arus informasi sehingga komunikasi dapat tersampaikan secara efektif. Kemudian itu ada simple. Bagaimana sebuah desain bisa tampil secara simple dan efisien sehingga audiens bisa fokus untuk menyerap informasi yang disampaikan. Simple itu sendiri kayak kita jangan terlalu banyak ornamen-ornamen gitu. Yang penting kita dapat menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Gitu. Selanjutnya itu memorable. Bagaimana sebuah desain dapat membantu merecall informasi yang telah diserap oleh audiens atau konsumen. Itu sendiri. Nah, itu tadi ada 4. Yang pertama itu readability, yang kedua itu struktur, yang ketiga itu simple, yang terakhir memorable. Kemudian di nomor 2 itu elemen. Elemen desain ibarat toolbox yang di dalamnya terdapat alat yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Nah, contohnya itu tipografi. Tipografi sendiri itu seperti ini. Kayak kita menyampaikan teks yang mau kita sampaikan. Apa saja yang harus diperhatikan terkait tipografi? Pemilihan aspek tipografi berhubungan dengan objektif desain yang seperti yang tadi, readability, struktur, simple, dan memorable. Yang kedua itu ada image. Nah, seperti yang di contoh berikut, itu ada foto handphonenya, kemudian di sebelah kanan ini ada gambar rumah yang menyampaikan bahwa tujuan di gambar itu misalkan kayak di ini menjual HP, terus tuh di sebelah yang kanan nih itu impian rumah kayak menjual rumah. Nah, image harus membangun konteks dengan elemen lain, menambah, menguatkan informasi, membangun emosi, atau bisa sekedar sarana untuk meraih perhatian. Yang ketiga itu ada warna. Nah, ini warna, bagaimana memilih warna, apa psikologi warna, teori tentang warna tersebut. Gitu. Misalkan warna hijau identik dengan bulan suci Ramadan. Gitu. Kalau warna hitam kayak acara-acara punk. Tergantung konsep sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip. Ada prinsip dan rules yang bisa dijadikan acuan dalam membuat desain. Yang pertama itu ada kontras. Prinsip ini sangat penting dalam desain karena berhubungan dengan objektif dari desain yang sangat krusial, yaitu tentang keterbacaan yang tadi. Nah, contohnya seperti ini.
Kayak misalkan kita background itu warna yang cerah, terus tulisannya warna gelap. Sebaliknya, warna gelap itu tulisannya warna cerah. Gitu. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan prinsip yang mengatur apakah sebuah desain itu simetris atau asimetris. Desain simetris menunjukkan harmoni dan kesetaraan antara elemen-elemen yang ada, sedangkan asimetris bertujuan untuk membangun focal point atau fokus ke suatu hal. Ini tuh kita langsung mendesain aja kan nih, Kawil? Atau tanya jawab? Ya udah perlu. Nawil. Mungkin lanjut aja langsung ke Koreanya lah. Bentar. Bisa screen. Oh ya udah. Kalau mau mengikuti bisa aja buka Koreanya sambil memperhatikan. Nah, di sini ada namanya get start. Ada nge-lag. Nah, kemudian ada di sini kemudian di sini ada neo dokumen. Kita pilih presetnya custom aja. Ukurannya di sini aku menggunakan inci untuk ukuran pamflet. Ukurannya width-nya itu 8,5 dan height-nya itu 11. Untuk resolusinya itu 300 dpi saja. Sudah? Nah, sudah seperti ini. Aku sudah ada contohnya. Nah, jadi kebanyakan orang kada tahu logo tuh letaknya di mana aja. Untuk mendesain logo, meletakkan logo itu bisa di ujung kiri atas atau ujung kiri kanan, ujung kanan atas, atau di bawah bisa juga. Logo itu sendiri peletakan susunannya itu ada tingkatannya. Misalkan paling tinggi itu well, tolong untuk nama Zoom. Untuk paling tinggi misalnya itu WLM, kemudian WLM sebelah kiri dan HIMA sebelah kanan. Contohnya seperti itu. Paling tinggi itu sebelah kiri. Jadi seperti itu urutannya. Mungkin kita mulai saja. Yang pertama itu di sini ada namanya pick tool. Pick tool ini kita bebas apa saja yang kita mau, misalkan kita memindah-mindah menggunakan pick tool. Kemudian di sini ada shape tool. Untuk shape tool ini, misalkan kita
membuat blok, membuat ya rectangle tool ini kita buat seperti ini. Terus kita gunakan shape tool. Nah, jadi di ujung-ujung dari kotak ini kita bisa buat jadi tidak tajam gitu. Kalau kita mau tidak semuanya kayak ini, jadi kita tekan sekali di ujung ini. Jadi satu saja. Nah, jadi seperti itu. Sebaliknya itu. Untuk yang lain-lainnya ini bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada namanya crop. Crop ini contohnya sebentar. Contohnya kita mau mengcrop gambar. Crop itu pada umumnya kita bisa mengcrop, kita select yang mau kita crop, kemudian kita tekan crop. Nah, seperti itu. Gitu. Kemudian ini seperti biasa ini kayak zoom tool. Dan di sini ada namanya contohnya ini 2-point line. Nah, 2-point line ini sendiri itu bisa ditarik terus bisa dimerengkan. Nah, seperti itu. Ini cuman kayak garis lurus saja. Kemudian ada bezier. Nah, bezier ini buat garis melengkung. Nah, seperti itu. Dan ini untuk artik itu untuk menulis seperti pine gitu. Kemudian di sini ada kotak tadi, kemudian ada lingkaran. Nah, kalau mau membuat lingkaran sempurna itu tekan shift aja. Nah, kemudian di sini ada namanya teks. Kita membuat tekstur, tentunya bisa seperti ini. Nah, kalau mau memperbesar bisa ditekan kontrol atau dipilih yang di ujungnya ini. Jadi kita bisa memperbesar. Kemudian menggunakan yang pixel yang font size-nya ini bisa juga. Tuh. Dan ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu gambar atau apa gitu. Jadi pakai ini namanya parallel dimension tool. Jadi kita tarik garis lurus. Nah, bakalan ada ukurannya di sini. Sama yang lainnya juga. Sini ada angular. Ini kayak kemiringan 90 derajat sampai seterusnya. Itu untuk kayak anak sipil atau arsi, maka itu bisa biasanya. Kemudian di sini ada kalaunya ini ada tapi berguna sebenarnya. Oke. Kemudian di sini ada namanya shadow. Shadow ini sendiri itu contohnya seperti ini. Kita nambahkan logo sama tekim. Nah, di sini ada shadow. Kita tekan shadow-nya, terus kita arahkan ke logo itu. Jadi kita bebas. Nah, logo itu sendiri bakalan ada bayangannya. Oh, ini yang di tengah ini adalah untuk mengarahkan
kemana kita mau arah bayangan itu sendiri. Nah, jadi gitu. Kalau mau di tengah aja bisa. Nah, kalau di samping seperti ini bisa. Nah, kalau untuk kayak lebih smooth kayak itu bayangannya, bisa menggunakan ini. Ini namanya shadow filtering. Nah, semakin tajam bayangannya. Kalau semakin tinggi, semakin pudar gitu bayangannya. Biasanya itu aku sering pakai. Kemudian ada kontur. Nah, kontur ini sendiri biasanya aku gunakan untuk font. Contoh. Nah, jadi kita pakai kontur di sini. Bentar. Kita gunakan kontur. Terus tekan outside kontur. Nah, di sini. Di ada apa istilahnya kayak garis belakangnya gitu. Ini ubah warna. Nah, jadi seperti itu. Terus bisa ditambahkan bayangan tadi. Nah, kalau ini transparan. Misalkan teksnya mau kita transparan, bisa. Atau gambarnya ini kita bikin transparan, bisa. Terus kalau ini bisa menggunakan transparan kada semuanya, kayak kita apa namanya ini fonten transparan, kayak misalkan kayak shadow tadi kan kayak bisa kita arahkan di mana arah transparannya. Gitu. Terus kalau ini namanya color airdrop. Nah, ini nih kita misalkan mau milih warna yang ada yang kita punya color palette. Misalkan kita punya color palette ini, terus kita pilih warna yang ini, terus kita arahkan ke teks kita. Nah, seperti itu. Misalkan ini warnanya kita. Nah, contohnya ini kita pilih, terus kita arahkan ke sini. Nah, jadi seperti itu. Terus ini bucket kayak kita akan hendak smart fill ini. Nah, kita mau memilih warna yang ada di sini. Jadi kita ambil yang ini. Terus kita masukkan warnanya misalkan ke kotak yang ini, kita masukkan saja. Nah, seperti itu. Ini kita langsung tutorial membuat pamflet ya. Sebentar. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Nah, kalau di sini sebelah kanan ini ada namanya objek. Nah, objek di sini ada layer. Layer di sini untuk kita peletakan kayak layer-layer gitu lah. Kayak misalkan ini kan di depan, jadi kita taruh ke belakang, jadi bakalan ke belakang seperti itu. Itu layer tuh kayak mengetahui kita desain kita yang mana-mana aja. Dan di sini ada teks. Kalau mau memunculkan yang ini di Corel Draw itu pilih aja Windows. Kemudian di sini ada Docker. Nah, di sini ada
properties objek, bisa dimunculkan teks seperti itu. Kayak ini grips. Nah, grips ini kita munculkan misalnya. Nah, kita munculkan di sini ada kayak misalkan kita mau cari teks media sosial. Nah, di sini. Nah, di sini nih font ini nih aku mendownload sendiri di DaFont. Jadi bisa aja download di situ. Kemudian kita misalkan mau memasukkan ini. Jadi kita drag ke sini langsung keluar. Nah, handphone kayak nomor handphone gitu. Itu dulu langsung kita mendesain. Nah, di sini aku sudah ada ukurannya. Misalkan kita mau membuat seperti kayak crop warna, kayak kita lihat aja dulu lah. Misalkan kayak ini Bezier tadi. Nah, jadi kita bisa memakai ini. Jadi untuk gelombang-gelombang seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau mau kita copy ini tadi, kalau mau mengcopy di sini bisa menggunakan Ctrl D. Jadi langsung tercopy. Misalkan seperti ini. Kalau kita mau menambahkan warna color palette yang tadi, jadi kita tinggal menggunakan color eyedrop ini tadi. Kita pilih warnanya, terus kita drop ke sini. Nah, seperti itu. Ini kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung ya. Ini sesuka hatinya kalau mau yang seperti ini nih. Nah, yang seperti ini tadi. Nah, kalau kita mau memasukkan sebuah objek ke dalam objek, itu bisa menggunakan
menggunakan tool ini, kita pilih objek yang ini, kemudian klik kanan, kemudian power clip inside ke dalam objek yang background ini. Nah, jadi masuk ke dalam situ. Jadi kalau kita mau ngedit, kita klik 2 kali yang di template-nya tadi. Nah, seperti itu. Ini cantik. Kemudian kita mau menambahkan gambar, kita pilih ini import atau Ctrl I. Kemudian kita pilih gambar tersebut. Misalkan ini. Seperti tadi, klik kanan, power clip, terus nah kalau di sini tadi kita turunkan, terus jadi seperti ini. Nah kemudian kita buat ini jadi misalkan transparan. Kita pilih transparan, kemudian kita pilih berapa yang kita mau, misalkan 40. Nah, seperti ini. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan. Kemudian kita tambahkan pemateri misalkan. Kita masukkan pematerinya. Seperti tadi kayak pilih import, kemudian pilih file yang kita mau masukkan. Misalkan di sebelah sini ya. Nah, klik kanan terus tuh power clip, masukkan ke pamfletnya. Nah, di sini sudah masuk, terus tuh kita drag ke bawah. Kita masuk dulu ke dalam power clipnya, kita drag ke bawah. Ke bawah sini. Nah. Terus kalau kelebihan kayak ini bisa kita menggunakan crop tadi. Jadi kita crop aja sampai sini misalnya. Crop. Nah. Terus selesai. Finish. Jadi materinya sudah di dalam sini. Di sini sudah paham? Paham aja kayaknya lah. Kalau kan paham bisa nonton YouTube ya. Kemudian kita mau menambahkan logo. Kalau kita mau import sekali dua seperti biasa itu bisa. Kalau mau ditanyakan silahkan on mic aja. Izin bertanya, Bang. Silakan.